Halo sobat sekalian, jumpa lagi dengan Hollywood Film. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Film yang berlatar kerajaan Goryeo pada abad ke-14 yang kita sebut saja Korea ini, menceritakan tentang perjalanan dua kelompok perompak mencari harta karun. Pada 1388, Yi Seong-gye menarik pasukannya dari Wihwado. Jenderal Cheoyong dan pasukannya berhasil dikalahkan sehingga pilar terakhir kerajaan Korea telah runtuh. Jenderal Korea yang tersisa menjarah harta-harta kerajaan lalu melarikan diri ke laut. Dia akan menggunakan harta itu untuk membangun kembali kerajaan. Perhatian langsung tertarik pada skene yang memperlihatkan sekelompok bandit terapung-apung di lautan dengan bibir yang sangat kering, menunjukkan kalau mereka hampir mati kehausan. Sekelompok bandit ini dipimpin oleh Woo Mu-chi, yang mengaku sebagai prajurit terbaik di Korea. Woo Mu-chi membuat dirinya dan anak buahnya dikejar-kejar ribuan prajurit karena membuat sendok dari pohon curian, yang akan dipakai untuk membuat pilar istana baru. Di tengah kondisi yang hampir membuat mereka semua mati kehausan, sebuah kapal besar perompak dengan kapten seorang wanita bernama Herang yang cantik sekaligus tangguh mulai mendekat. Mu-chi sudah pasrah ketika melihat seorang gadis cantik melintas di depan matanya, karena mengira itu adalah bidadari yang turun dari kayangan atau malaikat maut yang ingin mengambil nyawanya. 3 bulan setelah penyelamatan, Herang harus membangunkan Mu-chi yang masih tidur bermalas-malasan. Sama seperti pimpinannya, bandit-bandit pimpinan Mu-chi membuat geram anak buah kapal Herang karena mereka sangat malas bekerja. Sejak bergabungnya Mu-chi, di kapal sudah ada 2 kelompok. Kelompok bandit yang dipimpin oleh Mu-chi dan kelompok perompak yang dipimpin oleh Hairang. Mempunyai 2 pemimpin dalam satu kapal, tak ada sehari pun waktu tenang. Suatu hari mereka melihat kapal dari Jepang. Hayalan untuk pesta daging pun terbayang di benak mereka yang selama ini hanya makan ikan asin. Mu-chi bersemangat memimpin penjarahan setelah disepelekan oleh anak buahnya sendiri dan diragukan Herang. Begitu kedua kapal mendekat, Mu-chi melompat duluan. Bandit dan perompak Jepang ini akhirnya bertarung. Herang yang melihat Mu-chi berkelahi tanpa pedang, kemudian memberikan sebilah pedang kepada Mu-chi dan itu membuatnya terjatuh. Mu-chi akhirnya berhasil melumpuhkan para awak kapal dari Jepang. Herang, melalui Maki, yang bertindak sebagai penerjemah menegaskan bahwa semua hasil rampasan yang ada di kapal ini menjadi miliknya. Sayang, bayangan pesta daging seketika lenyap, ketika Agui melaporkan bahwa di atas kapal Jepang itu tidak ada daging. Informasi ini membuat anak buah Herang marah dan ingin menghabisi mereka. Karena ketakutan, seorang anak kecil terpaksa mengaku kalau kedatangan mereka untuk memburu harta karun berupa tumpukan emas dan perak. Herang yang sangat gembira mendengar kata harta karun, langsung bertanya kepada si anak Jepang dan dijawab dengan menunjuk ke arah Agui. Ternyata Agui selama ini tidak sadar kalau ada peta harta karun yang dikalungkan di lehernya. Dari peta harta karun yang sudah dipegang Mu-chi, tampaknya harta karun yang dimaksud adalah milik Jenderal Jobang, jenderal Korea yang menjarah harta kerajaan tapi hilang di lautan. Mu-chi kemudian mengajak Herang untuk melakukan pencarian. Hairang yang semula ragu, atas bujukan para awak kapal, akhirnya setuju memulai pencarian. Layar pun dibentangkan dan berlayar menuju sebuah pulau berdasarkan petunjuk yang ada di peta. Berpindah ke daratan. Mu-chi dengan lagaknya yang sok pintar ini memerintahkan anak buahnya untuk mengikutinya. Namun ada kejadian yang tak terduga. Kawanan sapi berlari ke arah mereka sehingga Mu-chi harus mengalami insiden diseruduk sekawanan sapi sampai hampir jatuh ke laut. Semua mengira kalau Mu-chi sudah tewas, tapi sejurus kemudian Mu-chi berhasil merangkak naik dari tebing, dengan membawa sebuah gading yang diyakini Herang sebagai peta harta karun sesungguhnya.
Dengan gembira, Herang berlari menyambut Mochi. Bukannya menolong, tapi mengambil gading dari pinggangnya. Sebagai pemilik kapal, Herang menasbihkan dirinya sebagai kapten yang memimpin pencarian harta karun. Sedang Mochi ditetapkan sebagai wakil. Keputusan ini membuat Mochi keberatan. Kepala bandit itu memisahkan diri dan meminta anak buah kapal memilih siapa yang berhak menjadi kapten di antara mereka berdua. Nahas, anggotanya sekalipun tak ada yang memihaknya. Di tempat lain, Bu Hongsu yang terkenal karena berhasil membunuh pemimpin Jurchen di Kuju, menawarkan diri membantu Yi Bangwon mendapatkan tahta. Namun menurutnya, tahta hanya bisa didapat jika berkuasa, dan kekuasaan didapat jika memiliki kekayaan. Bu Hongsu lantas menawarkan harta karun yang masih tersimpan di suatu tempat. Sementara itu, gading bergambarkan peta harta karun yang disimpan Herang hilang dari kapal. Herang langsung menduga kalau pencurinya adalah Mochi. Anehnya pencuri tersebut meninggalkan petunjuk mengenai keberadaannya sehingga Herang dan anak buahnya bergegas mencari ke daratan. Setelah bergelut melawan harimau, Herang berhasil menemukan Mochi. Awalnya ia meminta gading itu baik-baik. Namun Mochi dengan laga konyolnya itu malah mempermainkannya dan itu membuat gadis ini naik pitam. Herang yang masih kesal karena merasa ditipu oleh Mochi, langsung menghajarnya bahkan mungkin ingin membunuhnya. Di saat detik-detik terakhir, lelaki itu lalu menjelaskan kalau Maki sudah menipunya. Saat ia mencuri gading di kapal, Maki melihatnya. Agar tak ketahuan, terpaksa ia mendorongnya ke laut dan membawa Maki bersamanya. Tiba di pantai, Maki malah menyuruhnya duluan ke darat untuk melihat keadaan. Rencananya, saat keadaan dirasa aman, ia akan memberikan kode kepada Maki untuk datang. Namun, apa yang terjadi? Semalaman ia menyalakan api, Maki tidak juga datang. Ia sudah pergi dan membawa kabur gading tersebut. Maki yang sudah sampai ke daratan di seberang lautan, menggunakan nama Mochi untuk menjual gading berharga itu. Dia bekerja sama dengan Hegeum yaitu gadis yang mengaku sebagai putri terakhir kerajaan Korea. Saat hampir berhasil menjual gading tersebut, Herang datang dan menggagalkannya. Akibatnya, Mochi, Maki dan Hegeum ditawan dan akan segera dieksekusi. Saat hampir tewas dipenggal, Mochi berhasil melarikan diri dan mendapatkan gading berharga tanpa sengaja. Perebutan gading pun terus terjadi antara Herang dan Mochi. Herang akhirnya berhasil mendapatkan kembali gading tersebut dan menghukum Mochi dan Maki jadi budak. Dia memerintahkan Kang Seop mentranskripsi gambar atau tulisan yang ada pada peta. Menurut Kang Seop, itu adalah kode atau sandi militer yang hanya digunakan oleh perwira Korea. Yang mengejutkan, yang bisa membaca sandi tersebut hanyalah Mochi. Menurut yang tertulis di sana, harta karun yang mereka cari ada di Haegildo. Semua yang mendengarnya terkejut karena Haegildo terkenal dengan rute laut yang berbahaya. Berniat hanya mencuri daging sapi dari kapal perompak Jepang, Herang, kapten kapal perompak dan Mochi, seorang kepala bandit yang hidup menumpang, berangkat mencari harta karun kerajaan Korea berbekal selembar peta yang lusuh. Petualangan pun dimulai berbekal semangat para awak kapal. Ketika kapal mereka sudah dekat dengan tempat yang dituju, Herang dan beberapa anak buahnya naik perahu sementara yang lain menunggu di atas kapal. Satu persatu kemudian mereka turun dari perahu dengan berbekal tong yang sudah diisi dengan udara untuk bernafas. Beberapa saat kemudian, mereka sudah dibawa oleh arus laut dan berenang semakin kencang. Karena terseret oleh arus laut yang semakin kencang, Mochi tidak bisa mendekatkan ujung tong ke mulutnya untuk bernapas hingga pingsan. Herang bergegas menolongnya dan memberikan nafas buatan yang cukup dinikmati oleh Mochi.
Tiba di dalam gua, mereka segera mencari harta karun namun tidak berhasil. 동유석에 길이 막혀 있더라고. 내가 발견했지. Penyimpanan harta karun itu ternyata ada di ruangan lain dan mereka sangat senang ketika mendapatkannya. Namun tidak demikian dengan Moochi. Dia sangat kecewa setelah melihat harta karun itu hanya berupa perak. Menurutnya, jika harta itu digunakan untuk membangun kembali kerajaan Korea maka seharusnya ada emas. Namun sekian lama dicari emas tidak juga bisa ditemukan. Moochi kemudian menemukan selembar kain lusuh dengan gambar mirip goblin. Jenderal Jo Bang ternyata sangat pandai menyembunyikan harta karun yang dibawanya. Peta yang mereka temukan hanyalah petunjuk untuk menemukan lokasi peta berikutnya. Di tempat lain, Bu Hengsu yang juga sudah sampai di tempat itu meledakkan dinding gua dari atas. Hairang dan Mochi yang panik segera mencari sumber ledakan dan bertemu dengan Bu Hengsu. Sementara di belakangnya Maki yang penasaran dengan kain dengan gambar mirip goblin itu sempat melihat dan mempelajari peta yang barusan ditinggalkan oleh Hairang dan Mochi. Ketika pertarungan dimulai, semua anggota mundur sambil membawa peti harta karun termasuk Mochi, namun tidak dengan Hairang. Dia tetap maju dan bertarung melawan Bu Hengsu dan anak buahnya. Mochi yang sempat mundur muncul kembali membantu Hairang. Di saat bertarung, sebuah batu jatuh tepat di atas Mochi namun Hairang sempat menendangnya sehingga dia yang terkena batu dan pingsan. Han Gong yang mengetahui kaptennya masih ada di dalam, kembali dan membawa kaptennya yang pingsan. Mochi yang kewalahan menghadapi Bu Hengsu dan anak buahnya, kabur sambil membawa beberapa peti harta karun. Beratnya peti harta karun itu membuat Mochi terus tenggelam ke dalam laut. Ketika Hairang datang membantu juga belum mampu mengangkat peti itu ke atas. Mochi sebenarnya ingin melepaskan peti-peti itu tapi Hairang tidak mau sehingga dia kehabisan nafas. Kini giliran Mochi yang memberikan bantuan pernapasan dan terdiam beberapa saat sementara ikan terus berkumpul. Walau terlihat sangat indah, namun ikan-ikan yang membentuk bola ini menarik perhatian ikan paus. Akibatnya, karena ditarik oleh ikan paus, tali yang terhubung ke kapal itu membuat kapal rusak parah dan hampir saja tenggelam jika tali tidak putus. Kru di atas kapal mengira kapten mereka sudah tewas, namun satu persatu terlempar ke atas kapal setelah dimuntahkan ikan paus. Karena terlalu terburu-buru melarikan diri, peta tertinggal di dalam gua dan ditemukan Bu Hengsu. Hairang yang baru bangun dari pingsannya sempat teringat bahwa yang didapatkannya di dalam gua adalah sebuah peta menuju tempat penyimpanan emas. Ketika ia sampaikan ke anak buahnya, seketika semua kru menjadi riuh dan ingin kembali ke tempat semula. Namun dicegat oleh Haegeum. Dia mengatakan bahwa peta itu ada pada Maki tapi Maki malah menghilangkannya sehingga dia dihukum. Hairang yang marah terus mencecar Maki dengan pertanyaan, membuatnya sadar dan teringat bahwa lokasi tempat tersembunyinya harta karun itu ada di Pulau Inazuma atau Pulang Petir. Mendengar Pulau Petir semua kru ketakutan. Disebut Pulau Petir karena setiap saat di pulau itu ada sambaran petir. Legenda tentang Pulau Petir sudah diketahui oleh hampir semua kru kapal ini namun belum pernah ada yang ke sana. Kecuali Maki. Dia terlahir di kapal Jepang dan sudah berlayar hampir ke semua tempat termasuk ke Pulau Petir. Mengingat kembali masa lampaunya, membuat dia teringat kembali arah ke Pulau Petir. Namun dia tidak ingin memberitahukan hal itu kepada siapapun. Pengalamannya di Pulau Petir membuatnya tak ingin kembali ke sana. Setelah beberapa kali dirayu oleh Hairang dan Mochi, dia akhirnya setuju dan bersedia mengantar mereka ke sana dengan syarat dialah yang menjadi kapten. Namun ide ini ditolak mentah-mentah oleh si kapten. Untuk menenangkan anak buahnya, si kapten memberikan dua pilihan. Pertama, mengikuti keinginan Maki dan pergi berlayar mencari emas atau membunuhnya agar tidak terjadi keributan. Setelah diadakan pemilihan, yang setuju dengan pilihan pertama hanya Haegeum seorang. Tentu saja siapa yang tidak takut dengan kapten yang cantik tapi galak ini. Tapi lain halnya kalau dia menutup matanya. Demi harta karun, Hairang harus mengalah dan menjadi koki di dapur. Hal ini mulai membuat Hairang menjadi kesal.
Ditambah lagi dengan kekonyolan Mochi, membuat emosinya memuncak dan hampir saja Mochi menjadi sasaran pisaunya. Setelah makanan disajikan, orang pertama yang mencicipi masakannya adalah Mochi. Sambil menahan rasa mualnya terus memuji masakan si koki baru. Berbeda dengan anak buahnya, begitu dimakan, makanan langsung keluar dari mulutnya dan mengatakan, Mochi terang-terangan menyukai Herang sedangkan Herang sendiri selalu memperlihatkan sifat bermusuhan. Namun sejak mereka menjadi koki mereka selalu bersama dan Hairang mulai menyukai Mochi. 그 입술에 바르시는 거 그거. 오빠랑 주방일 하실 때 자주 바르시는 거 그거 있죠? Maki yang saat ini menjadi kapten terus berlayar sampai mendekati Pulau Petir yang ditandai dengan munculnya awan gelap. Ketika melihat tanda itu, Hairang memerintahkan untuk menggulung layar kapal. Namun dia lupa siapa kaptennya. Kecerobohan ini membuat layar dan geladak kapal mulai hancur disambar petir. Pada saat yang sama, rombongan Bu Hengsu juga sudah mendekati pulau. Namun kapalnya tidak tersambar petir karena mereka punya alat penangkal yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Beberapa saat kemudian cuaca kembali cerah, ombak mulai tenang, petir berhenti menyambar dan pulau petir sudah terlihat. Tiba di darat, Hairang meminta Maki menunjukkan lokasi di mana peti harta karun itu berada. Sayangnya, Maki hanya mengetahui letak pulau petir, tapi tidak mengetahui lokasi harta itu di pulau petir. Keadaan ini membuat teman-temannya jengkel dan ingin mengubur Maki hidup-hidup karena mereka harus mencari harta itu di setiap sudut pulau. Beberapa saat berjalan, Mochi penasaran dengan sebuah bukit yang terus disambar petir dan berniat untuk langsung mengeceknya. Ini membuat Hairang heran. Kenapa Mochi berinisiatif sendiri sebelum disuruh? Jawaban Mochi membuat Hairang terpana. 네가 아니었으면 여기 오지도 않았어. 죽은 게 기쁠 정도로. Setelah diberikan bekal yang membuatnya ingin muntah lagi, dia mulai mendaki. Tiba di atas, dia memasuki sebuah perkampungan kosong sambil terus memperhatikan keadaan sekeliling. Petir yang terus menyambar ini ternyata menyambar 12 tiang besi yang terjajar rapi. Ia langsung bersembunyi ketika mendengar suara orang yang datang. Bu Hengsu dan pasukannya juga sudah sampai di tempat itu. Bu Hengsu kemudian memerintahkan untuk mencabut 12 tiang besi itu. Begitu tiang pertama dicabut, mereka tersambar petir. Di tiang kedua malah terkena jebakan. Sementara Mochi memperhatikannya dari tempat persembunyiannya. 12 tiang besi itu melambangkan 12 jenderal pendiri Korea dan Jenderal Cheng yang adalah jenderal yang terakhir. Setelah menganalisis 12 tiang itu, baik Bu Hengsu maupun Mochi menyimpulkan bahwa tiang yang harus mereka cabut adalah tiang Cheng Yang. Dan benar saja, setelah dicabut tidak terjadi apa-apa. Kita kembali ke Hairang dan anggotanya yang berada di bawah bukit. Maki yang melarikan diri karena diancam dikubur hidup-hidup, kebetulan melihat seekor penguin yang membawa batangan emas. Ketika teman-temannya datang, penguin itu kebetulan sudah pergi sehingga ia dianggap berbohong. Kang Seop yang tidak tahan melihat kelakuan Maki langsung menghajarnya. Namun sebelum tindakannya ini berlanjut, penguin itu muncul lagi dan kini mereka percaya omongan Maki, dan ia bisa sombong lagi menjadi kapten. Sesaat kemudian terdengar suara ledakan. Kapal mereka sudah ditembaki oleh anak buah Bu Hengsu. Untuk menyelamatkan kapalnya, Hairang cepat-cepat membagi anak buahnya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama turun ke laut dan kelompok kedua ke atas bukit untuk membantu Mochi. Sedangkan Maki seorang diri pergi mencari emas. Di atas bukit, Bu Hengsu sudah berhasil mendapatkan sebuah kotak, namun sayang seribu sayang setelah dibuka ternyata isinya hanya sebuah topeng. Kekecewaannya ini membuatnya kurang waspada sehingga Mochi bisa merebut topeng itu dari tangannya. Dia sebenarnya ingin melarikan diri tapi anak buahnya juga sudah sampai di tempat itu dan langsung bertarung. Walaupun kesal, dia terpaksa berbalik dan menantang Bu Hengsu untuk bertarung.
Pertarungan di atas bukit masih berlangsung, Maki yang seorang diri mencari emas, menjadikan pinguin sebagai petunjuk dan mengikatnya sehingga ketika pinguin ini lari, dia ditarik oleh pinguin melewati dasar laut. Pertarungan Bu Hengsu dan Mochi terus berlangsung sehingga tidak sengaja topeng itu tertendang jatuh ke laut dan mengenai kepala Maki. Setelah diperhatikan, ternyata sama persis dengan corak bukit yang ada di depannya. Dia pun paham bahwa ini adalah sebuah petunjuk. Di tempat lain, Hairang tidak sempat menyelamatkan kapalnya yang di dalamnya ada Hegeum. Agar bisa keluar dari Pulau Petir, dia berencana untuk mengambil alih kapal milik Bu Hengsu, dan serangan pun dimulai oleh Han Gong. Maki terus berenang menuju kaki bukit dan itu membawanya ke sebuah tempat, yang setelah didekati ternyata kapal itu berisi banyak sekali emas. Itulah kapal yang ditinggalkan oleh Jenderal Jobang yang dicari-cari selama ini. Dia mulai takut setelah pasukan pinguin mulai mendatanginya. Sementara dia terus mengoceh, seekor pinguin datang dan menempelengnya kemudian tertawa. Adegan lucu ini terus berlanjut sampai seluruh pinguin datang mengerjainya. Kembali ke kapal Bu Hengsu. Hairang yang terus bertarung, kali ini lawannya adalah Mangco. Tiba-tiba terjadi ledakan yang mengakibatkan kapal rusak berat. Seorang bawahannya menyarankan agar berhenti berperang untuk memperbaiki kapal, namun Mangco tidak memperdulikannya dan terus menyerang walaupun akhirnya kalah. Kapal yang sudah rusak parah dan mulai terbakar ini, tentunya tidak dapat digunakan lagi. Di saat kritis itu Maki datang membawa kapal yang berisi harta karun dan menyelamatkan mereka. Tepat ketika mereka sudah sampai di kapal baru, moncong meriam di kapal Bu Hengsu sudah diarahkan ke kapal mereka dan siap menembak. Di saat menegangkan itu, Hairan cepat bertindak dengan menendang salah satu meriam. Tembakan meriam ini menyebabkan ledakan besar sehingga Hairan terlempar. Ledakan besar ini juga menyebabkan tanah di bawahnya runtuh dan menyebabkan pusaran air laut. Akibatnya, air laut ikut turun dan membentuk semacam palung yang dalam dan kapal mereka ikut terseret. Kapal yang dibawa oleh Maki ini terus terbawa oleh arus. Di sisi lain, kapal milik Bu Hengsu habis dilalap api dan tenggelam. Hairang berupaya dengan segala cara untuk menyelamatkan kapal yang dibawanya. Di depannya, ada ombak besar yang bisa menggulung kapal mereka. Saat ombak itu datang, kapal mereka tepat ada di bawahnya sehingga sempat tertelan oleh ombak. Kejadian itu disaksikan oleh Mochi dan Bu Hengsu dari atas bukit. Kini giliran mereka untuk melanjutkan pertarungan. Saat bertarung, Mochi tertusuk pedang Bu Hengsu. Gongchi yang tidak ingin melihat Mochi tewas lantas melemparkan sebilah pedang ke arahnya. Kesempatan ini digunakan oleh Mochi untuk memenangkan pertarungan. Adegan selanjutnya, Mochi yang telah memenangkan pertarungan, turun dan disambut oleh Hairang. Han Geum yang sebelumnya dikira telah tewas, ternyata dia pingsan di pinggir pantai dan ditolong oleh Han Gong. Pimpinan bandit selamat, pimpinan perompak juga selamat. Kedua pemimpin ini akhirnya bersatu dan cerita pun berakhir.